Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Al-Habsyi dengan NIM 0304 1282 530052. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah software yang bernama Bootstrap untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan pendahuluan. Bootstrap adalah framework front-end berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan untuk mempermudah pembuatan tampilan website yang responsif dan modern. Untuk logonya berbentuk huruf B dengan warna ungu, bisa kalian cek di slide. Untuk asal perusahaan pembuatannya yaitu dari Twitter, sekarang sudah menjadi X karena sudah diakuisisi oleh Elon Musk. Untuk pengembangnya sendiri itu ada dua orang, yaitu Mark Otto dan Jacob Thornton. Nah, Bootstrap ini mempunyai filosofi, salah satunya yaitu Mobile First Design, yang menjelaskan tentang desain website dimulai dari tampilan mobile lalu dikembangkan ke layar yang lebih besar. Bootstrap sendiri bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis dan dapat dikembangkan oleh komunitas global. Nah, setelah itu sejarah Bootstrap. Secara singkat, Bootstrap itu pertama kali dikembangkan pada tahun 2011 oleh tim internal Twitter. Pada awalnya, Bootstrap dibuat untuk menyatukan standar desain internal agar tampilan aplikasi web di Twitter menjadi konsisten. Kemudian Bootstrap itu dirilis sebagai open source dan berkembang pesat sehingga menjadi salah satu framework CSS paling populer di dunia. Saat ini Bootstrap telah mencapai versi Bootstrap 5 dan terus diperbarui. Untuk per hari ini saya sudah cek di website, Bootstrap itu sudah mencapai versi 5.3. Nah, setelah sejarahnya kita bahas, apa saja sih fungsi dan manfaat dari Bootstrap itu? Untuk fungsi dari Bootstrap yang ada 3. Yang pertama yaitu membuat website responsif secara otomatis. Yang kedua, menyediakan sistem grid untuk pengaturan layout. Dan yang ketiga, menyediakan komponen UI seperti tombol, navbar, form, dan card. Nah, untuk manfaat dari Bootstrap ini yang ada 4, yaitu yang pertama, mempercepat proses pembuatan website. Yang kedua, mengurangi penulisan kode CSS manual. Yang ketiga, tampilan website konsisten di berbagai perangkat. Dan yang keempat, cocok untuk pemula maupun profesional. Setelah kita bahas fungsi dan manfaat dari Bootstrap, kita bahas juga kelebihan dan kekurangan dari Bootstrap ini. Untuk kelebihan dari Bootstrap, yang pertama yaitu mudah dipelajari, yang kedua dokumentasi resmi yang lengkap, legal, dan yang ketiga gratis dan open source, yang keempat mendukung berbagai browser, yang kelima komunitas pengguna yang cukup besar. Untuk kekurangan dari Bootstrap ini, yang pertama tampilan default cenderung mirip antar website. Nah, yang kedua, ukuran file cukup besar jika tidak dioptimasi. Yang ketiga, kustomisasi terbatas jika tidak memahami CSS lanjutan. Jadi kalau menggunakan Bootstrap ini, kita harus paham tentang CSS lanjutan, bukan hanya tentang dasarnya saja. Oke, untuk perbandingan dengan software yang lain, nah ini kita bandingin aja Bootstrap dengan Tailwind CSS. Dari segi aspek, yang pertama itu segi aspek konsep. Dari Bootstrapnya sendiri, komponennya itu siap pakai, jadi kayak template aja lah, sudah ada tinggal pasang gitu. Sedangkan Tailwind CSS itu utility first, alias kayak dirangkai manual lah. Kemudian aspek kemudahan, Bootstrap itu sangat mudah untuk pemula, sedangkan Tailwind CSS perlu adaptasi, perlu banyak belajar lah. Kemudian aspek fleksibilitas, untuk Bootstrap itu standar, sedangkan Tailwind CSS sangat fleksibel. Ya bisa dibilang kayak desainnya itu bebas, bisa diatur-atur. Secara aspek kecepatan, Bootstrap itu lebih cepat dibandingkan Tailwind CSS yang harus perlu setup kayak gitulah. Jadi kayak Bootstrap itu lebih cocok ke proyek yang singkat, lebih simpel lah. Sedangkan Tailwind CSS itu untuk proyek yang besar dan lebih kompleks, kurang lebih. Nah, cara menginstal dan menggunakan Bootstrap itu, untuk cara yang pertama menggunakan CDN, itu paling cocok untuk pemula.
Ini cara cepatnya tanpa perlu download file. Yang pertama yaitu buka situs resmi Bootstrap yang bernama getbootstrap.com. Yang kedua, cari link CDN di halaman utama atau bagian Getting Start, cari bagian CDN. Dan yang ketiga, tempel di HTML. Masukkan link tersebut ke dalam file HTML seperti contoh ini. Nih, ini contoh ini file. Oke, dari sumbernya itu petanikode.com. Nah, untuk cara yang kedua, instalasi offline, download file untuk penggunaan tanpa internet. Yang pertama, download. Kunjungi getbootstrap.com dan klik download untuk mendapatkan file zip. Yang kedua, ekstrak file zip ke dalam folder proyek. Dan yang ketiga, hubungkan ke HTML. Nah, dalam file HTML itu link file CSS dan JS dari folder yang diekstrak. Nah, yang bagian bawah itu contohnya HTML. Kemudian untuk yang tadi itu dari sumbernya jargonhosting.com. Nah, cara yang ketiga itu menggunakan paket manager atau npm yarn untuk proyek yang lebih kompleks seperti Laravel. Nah, yang pertama yaitu install, buka terminal di folder di proyek, kemudian jalankan npm install bootstrap at popper.js or core. Kemudian import CSS dan JS bootstrap ke file entry, misal app.js atau app.css. Yang ketiga, compile, jalankan npm run dev jika menggunakan file untuk mengompilasi aset. Dan yang keempat, link, pastikan file HTML utama memegang aset yang sudah dikompilasi, misal add file titik itu. Kemudian untuk cara menggunakan kelas bootstrap. Nah, kalau sudah terhubung CDN atau offline, gunakan kelas-kelasnya seperti logout, container, row, column, md6. Untuk tombolnya btn primary, btn sukses. Untuk navigasinya navbar expand ig, navbar brand. Kemudian untuk utilitas itu m3, margin top, p2, padding. Oke. Setelah saya menjelaskan tentang software Bootstrap tadi, kita ambil kesimpulan. Bootstrap adalah framework front-end yang memudahkan pembuatan website responsif dan modern dengan konsep mobile first serta komponen siap pakai. Bootstrap membantu mempercepat pengembangan web dan menghasilkan tampilan yang konsisten di berbagai perangkat. Oleh karena itu, Bootstrap sangat cocok digunakan oleh pemula maupun pengembang web dalam pembuatan website secara efisien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.